segala puji syukur hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau baik, rahmat baik di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ini hari Sabat-Mu Tuhan, kami mau datang merendahkan hati kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mau membesarkan nama Engkau Tuhan. Biarlah nama-Mu selalu yang diagungkan, ditinggikan di dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri, kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami membutuhkan Engkau di dalam setiap langkah hidup kami. Apapun yang kami lakukan, biarlah semua untuk menyenangkan hati Engkau Tuhan. Hati kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Ya silakan. Jadi seperti tema kita, mari kita belajar menghargai anugerah Tuhan. Anugerah tadi itu pemberian secara cuma-cuma. Bangsa Israel kalau kita lihat begitu luar biasa penyertaan Tuhan. Kita mulai dari nenek moyang mereka, dari Abram. Kenapa Tuhan memanggil Abram keluar? Pasti ada tujuannya kan? Ya. Kenapa Tuhan panggil kamu ada di tempat ini? Pasti ada tujuannya. Segala sesuatu kalau kamu yakin itu panggilan Tuhan, ya perhatikan ya. Segala sesuatu kalau kamu yakin itu panggilan Tuhan, pasti Tuhan sedang mengerjakan sesuatu di dalam panggilanmu itu. Tapi di dalam panggilan itu pasti ada namanya proses. Ya. Abraham keluar, apakah langsung Tuhan katakan kamu akan ke Kanaan? Enggak. Hanya disuruh keluar. Tapi kemana? Enggak tahu. Itu rencana Tuhan. Ketika kamu dipanggil Tuhan, kamu udah tahu itu? Enggak kan? Ya. Akan begitu jalannya? Enggak. Ya. Kadang jalannya tersoek-soek. Kadang jalannya tertati-tati. Kadang jalannya penderitaan. Tapi setiap panggilan Tuhan pasti endingnya, pasti ujungnya, pasti akhirnya sesuatu yang menyenangkan. Ya. Abraham dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Nah, itu luar biasa Tuhan mau membentuk satu bangsa namanya Israel. Ya. Nah, di ayat 8 dikatakan engkau dapati bahwa hatinya setia terhadapmu dan engkau mengikat perjanjian dengan dia untuk memberikan tanah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Yebus, dan tanah orang Girgasi kepada keturunannya, dan engkau telah menepati janjimu karena engkau benar. Nah itu. Jadi tidak dipanggil tapi apa? Tidak hanya dipanggil tapi Tuhan sudah menyediakan suatu rencana. Ya, tentu rencana yang indah di dalam Tuhan. Ya, nah itu yang harus kita pahami, itu yang harus kamu pegang. Ya, bahwa di dalam hidup saya, di dalam panggilan saya, yang dipanggil itu ya bukan hanya hamba Tuhan gitu ya. Berarti kita dipanggil menjadi apa? Kalian dipanggil menjadi apa? Dipanggil Tuhan menjadi apa? Apa? Belum. Ya mungkin itu salah satu yang Tuhan mau bentuk menjadi pemimpin. Kamu dipanggil menjadi apa? Apa? Hei, anak-anak Allah. Ya. Kita dipanggil untuk menjadi anak Allah. Kalau kita anaknya Allah, berarti karakter kita harus seperti apa? Seperti Allah. Sifat kita harus seperti Allah. Ya. Kita dipanggil semua menjadi anak-anak Allah. Ya. Nah, Abraham dipanggil juga untuk menjadi bapak segala bangsa. Ada tujuannya. Tuhan sudah merancangkan sesuatu. Karena kamu nggak pahami, ya. Nggak pahami apa yang Tuhan sedang rancangkan dalam hidupmu. Ketika kamu ketemu masalah, ketika kamu ketemu persoalan, kamu buntu di situ. Kamu nggak melihat lagi rencana Tuhan dalam hidupmu. Yang kau lihat hanyalah tembok yang menghalangi engkau jalan. Ya. Padahal Tuhan di balik tembok itu, Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang indah dalam hidupmu. Tapi karena kau terhalang dengan tembok, kau nggak melihat Tuhan lagi di situ, akhirnya kau nggak sampai kepada rencananya Tuhan. Ya, yang saya katakan, bangsa Israel ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menolong, Tuhan mendengarkan doa mereka, Dia mengutus Musa untuk membawa keluar dari tanah Mesir. Tapi kenapa hanya 2 yang sampai kepada rencana Tuhan? Ya,
pertama yang keluar dari Mesir ya. Yang lain di padang gurun itu ada yang sampai ke sana. Maksudnya yang keluar dari tanah Mesir yang melihat begitu banyak mujizat yang Tuhan lakukan di hadapan Firaun, begitu banyak mujizat yang mereka alami sepanjang perjalanan mereka, tapi kenapa mereka nggak bisa sampai kepada tanah Kanaan, rencana Tuhan? Bukankah itu gambaran hidup kita? Ya, coba kamu pahami. Bukankah itu gambaran hidup saudara dan saya yang seringkali tidak memahami di balik setiap kejadian yang kamu alami, apakah ada rencana Tuhan yang ada di situ? Ya. Seringkali yang kita lihat susahnya, Tuhan tidak senang sama saya, Tuhan tidak peduli dengan saya. Yang kita salahkan adalah keadaan. Salahkan Tuhan, salahkan keadaan, salahkan semua orang. Padahal Tuhan izinkan itu terjadi untuk kamu bisa mengerti rencana Tuhan. Ya, paham ya? Kenapa bangsa Israel dibawa keliling-keliling 40 tahun di padang gurun? Coba ya. Kalau kamu bilang di asrama ini padang gurun hanya 3 tahun. Hanya 3 tahun kamu di padang gurun dibentuk untuk kamu masuk ke dalam Kanaan. Ya. Kalau masuk, ya, seperti Israel. Israel 40 tahun. Kalau kita lihat jarak Israel dengan Kanaan itu, Mesir dengan Kanaan itu dekat sekali. Ya mungkin hanya nggak sampai harus bertahun-tahun gitu. Tapi kenapa Tuhan memproses bangsa Israel 40 tahun? Coba bayangkan dari mental budak harus masuk ke Kanaan. Dari mental budak harus diproses menjadi seorang pemenang. Bisa nggak seorang budak langsung jadi pemenang? Langsung jadi pemimpin? Nggak bisa. Jadi harus butuh namanya proses 40 tahun lamanya. Dan yang lulus, yang generasi pertama yang lulus hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Sisanya mati di padang gurun. Kita mau jadi yang 2 atau mau jadi yang mati di padang gurun karena tidak mau menghalangi proses. Ya, jadi apakah ketika mereka sampai di Kanaan prosesnya sudah selesai? Enggak. Jadi jangan kira ada akhirnya hidup ini tidak akan pernah diproses. Selagi kita masih hidup di dunia ini, kita akan terus diproses. Nah itulah ya, namanya kita juga hanya persinggahan, dunia ini persinggahan ya. Jadi kalau kamu cari enak di dunia, tidak ada tempat enak di dunia ini. Semua proses. Kamu berkeluarga nanti prosesnya beda, kamu kuliah prosesnya beda, kamu bekerja prosesnya beda, kamu sekolah prosesnya beda, kamu tua nanti prosesnya beda. Nggak ada surga di dunia ini. Semua ada proses. Ya. Tapi kembali di dalam proses itu, mampu nggak kita melihat rencana Tuhan? Ya. Di dalam proses itu mampu nggak kita melihat rencana Tuhan? Atau di dalam proses itu justru kita terhilang dan nggak pernah menikmati Kanaan yang berlimpah susu dan madu? Ya. Kembali ke kita. Kembali ke kita. Musa hanya mengingatkan, Musa hanya menuntun sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Tapi orang yang dipimpin mau enggak? Nah itu kembali ke orang yang dipimpinnya. Nah jadi Tuhan begitu luar biasa, anugerah Tuhan luar biasa dalam hidup bangsa Israel, tapi mereka tidak bisa melihat dengan mata rohani mereka bahwa Tuhan sedang mempersiapkan ending yang luar biasa. Tapi yang ada dalam hati mereka adalah bersungut-sungut, mengeluh. Nah ini yang saya kira orang yang hidupnya hanya mengeluh, orang yang hidupnya hanya bersungut-sungut, tidak akan pernah ketemu namanya Kanaan. Tidak akan pernah ketemu kesejahteraan yang Tuhan janjikan dalam hidupnya. Yang dia ketemu hanya menyalahkan dan menyalahkan. Ya. Nah, coba lihat di ayat 9.
Engkau melihat sengsara nenek moyang kami di Mesir dan mendengar teriakan mereka di tepi laut Tebraunya. Ini dikisahkan kembali ya, Nehemia. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Firaun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya, karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka engkau membelah laut sehingga mereka dapat menyeberangi melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam seperti batu, ya air yang dahsyat. Luar biasa. Tiap hari mereka melihatmu mujizat. Tiap hari mereka melihat mujizat. Bahkan siapa yang bisa membelah laut? Ya, musuh dari belakang mengejar, di depan laut, kiri kanan gunung. Yang terjadi apa? Hanya ketakutan. Dia tidak bisa lagi melihat kebesaran Tuhan di sana. Bukankah itu juga terjadi dalam hidup saudara dan saya? Tapi itu harus ditinggalkan. Mulai beriman sama Tuhan, bahwa walaupun di depan saya laut, walaupun di belakang saya ada musuh yang mengejar, walaupun di kiri kanan saya tidak ada jalan, tapi bersama Tuhan saya akan melewatinya. Ya. Israel ketakutan. Lalu apa kata mereka? Memang gak ada kuburan di Mesir sehingga kau membawa kami di sini untuk mati percuma. Ya. Memang gak ada sekolah di Sulawesi, di Nias, di Cikarang. Kenapa kau bawa kami ke tempat ini untuk dimarah-marahi, untuk di apalah segala lagi. Salah sedikit diingatkan, apakah gak sama dengan ini? Ya. Tapi di balik setiap proses itu kamu bisa melihat gak? Bahwa Tuhan sedang mempersiapkan saya untuk menjadi penikmat-penikmat Kanaan lewat orang-orang yang Tuhan sudah siapkan untuk memproses saya di tempat ini. Kalau kamu bisa memahami, melihat seperti itu, berarti kamu sudah paham kamu ada di tempat ini. Ya. Tapi kalau kamu nggak paham kamu ada di tempat ini, maka yang ada di pikiranmu, bagaimana saya kabur, bagaimana saya lari, bagaimana saya membuat kasus supaya saya jadi masalah. Apa bedanya kita dengan bangsa Israel kalau kita punya paradigma pola pikir seperti itu? Ngapain kau bawa kami ke sini? Memang nggak ada kuburan di tanah Mesir. Kami mau mati percuma di sini. Tapi setelah mereka melihat kedahsyatan Tuhan, buka laut, mereka bisa menyeberangi laut yang kering. Sampai di sana mereka menyanyi-nyanyi, memuji-muji Tuhan. Tapi bagaimana kelakuan mereka sebelum Tuhan memperlihatkan mujizat di sini? Mereka gembira, mereka senang, semua musuhnya habis, tenggelam. Mereka bebas dari situ. Tapi apakah sampai di situ? Perjalanan ke Kanaan masih jauh. Ada proses berikutnya lagi. Dan mereka pernah lihat enggak mujizat Tuhan yang mereka sudah lewati itu? Kadang kita enggak pernah melihat kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, mujizat Tuhan yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidup kita ketika kita menghadapi persoalan. Coba lihat. Kalau Tuhan tolong saya waktu itu, pasti Tuhan tolong juga saya saat ini. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak saya. Harusnya kita seperti itu. Ya. Kalau Tuhan bawa saya ke tempat ini, saya akan selesai sampai di mana Tuhan membawa saya. Itu yang prinsip yang harus kita bangun, Ya. Apakah proses itu selesai ketika mereka melewati laut Tebrauga? Proses itu masih terus berjalan. Dan saya bilang karakter bangsa Israel itu tidak udah mendarah daging di dalam hidup mereka. Namanya juga dari budak. Budak mau diangkat ke posisinya yang bagus. Coba. Mereka teriak, panggil nama Tuhan mereka, janji kepada Abraham. Ya. Dan Tuhan dengar, Tuhan mau bawa mereka, tapi karakter mereka apa? Selalu bersungut-sungut, tidak mau menerima keadaan. Ya.
Orang yang suka bersungut-sungut, orang yang suka ngeluh adalah orang yang tidak menerima keadaan. Padahal keadaannya Tuhan sedang merencanakan, aku akan membawa kamu ke sesuatu tempat yang berkelimpahan. Tapi ya proses demi proses mereka tidak kuat di sana. Kenapa pelan-pelan dulu banyak? Ya. Nah, berikutnya ketika mereka berjalan dikatakan di ayat 12, dengan tiang awan dengan engkau memimpin mereka pada siang hari dan dengan tiang api pada malam hari, dan untuk menerangi jalan yang mereka lalui engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Juga kau berikan kepada mereka Sabatmu yang kudus dan memberikan kepada mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan hukummu dengan perantara Musa hambamu. Telah kau berikan kepada mereka roti dari langit untuk menghilangkan lapar, dan air kau keluarkan bagi mereka dari gunung batu untuk melepaskan dahaga. Pula engkau menyuruh mereka memasuki dan menduduki negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kau janjikan memberikannya kepada mereka. Kamu lihat anugerah Tuhan begitu luar biasa. Siang malam mereka bisa berjalan, Tuhan ada di situ. Tuhan bersama dengan mereka dalam bentuk apa? Tiang awan, tiang api, gambaran Roh Kudus yang selalu menyertai saudara dan saya. Penyertaan Tuhan ada selalu bersama dengan kita. Tapi seringkali kita tidak melihat kebaikan Tuhan di sana. Ya, Israel, bahkan mereka dikatakan kasutnya 40 tahun nggak rusak tuh. Coba bayang. Tuhan kasihkan aturan-aturan di Gunung Sinai. Kemudian apa lagi? Mereka diberikan mana, roti dari surga. Semua Tuhan jamin di dalam perjalanan mereka, dalam proses mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tapi bangsa Israel tidak pernah melihat kebaikan Tuhan di situ. Bahkan ketika mereka memasuki tanah Kanaan, mereka masih, penyertaan Tuhan tidak pernah lepas dari mereka. Mungkin tiang awan, tiang api tidak ada lagi, tapi Tuhan tetap bersama dengan mereka, meruntuhkan tembok Yeriko, menghalau bangsa-bangsa yang ada di sana. Tapi yang membuat mereka dibuang adalah ketidaksetiaan mereka, ketidaktaatan mereka. Mereka menyembah kepada berhala-berhala, kepada Allah yang lain, mencari Allah-Allah yang lain, terkontaminasi dengan hal-hal dunia. Padahal tadi nenek moyang mereka dibawa, Abraham dibawa keluar, ganti namanya Abraham. Kamu anak Allah, bukan lagi anak dunia. Ketika kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ketika kamu menjadi orang Kristen, berarti kamu bukan anak duniawi lagi. Kamu adalah anak-anak Tuhan. Karaktermu harusnya adalah karakter anak-anak Tuhan. Bukan lagi duniawi. Ya. Duniawi itu hanya memikirkan untuk dirinya, hanya memikirkan yang sesaat. Tapi untuk Tuhan kamu memikirkan sampai hidup yang kekal nanti. Umur 70 tahun itu akan menjadi pertaruhan hidup kekal nanti. Ya. 70 tahun apa yang kita lakukan di dunia ini akan menentukan hidup kita yang kekal. Ya. Di masa mudamu saya katakan tidak ada yang standar untuk kita dipanggil Tuhan. Tapi apa yang sudah kita lakukan? Kita adalah anak-anak Tuhan. Tunjukkanlah karaktermu sebagai anak-anak Tuhan. Kita dipanggil dari dunia ketika kamu, kecuali kamu belum percaya Yesus, saya nggak tahu gitu ya. Beda cerita gitu. Tapi kalau kamu sudah bilang saya orang Kristen, saya pengikut Tuhan, saya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya, berarti kamu adalah anak-anak Allah. Ya. Mari kita tunjukkan hidup kita sebagai anak-anak Allah. Ya. Jangan sampai kita dibuang lagi. Ya. Dibuang artinya apa? Mungkin kalau zaman dulu mereka ditawan. Israel yang gagah perkasa zamannya Daud, zamannya Salomo, tapi setelah itu mereka dibuang ke Babel, nggak bisa apa-apa. Memuji Tuhan pun tidak apa-apa, tidak bisa. Ya. Untung Tuhan masih tetap sayang mereka, dibawa kembali. Ya, untuk membangun negeri mereka. Nah, inilah yang menjadi perdebatan perang sana. Bukan masalah agama, tapi masalah tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Yang sampai sekarang kita lihat perang Israel dengan
Palestina. Ya, nah Israel yang dibuang, kemudian ada orang di situ. Kembali lagi harus usir orang yang sudah tempati. Ya sama kalau kamu pergi, dan suatu waktu saya pergi meninggalkan ini rumah, ya, dan bertahun-tahun saya tidak kembali. Dan suatu waktu saya akan kembali, saya datang ke sini sudah ada orang lain di sini. Ya, saya usir orang lain itu, baru ini punya saya. Ya pasti marah lah orang yang di dalam kan. Ya, nah, bertengkar lah. Ini. Nah, saya kira itu gambarannya. Ya, ketika Israel dibuang, kemudian mau kembali lagi, orang lain sudah ada di situ. Ya. Nah, jadi kembali ke sini. Kalau kita dibuang berarti kita tinggalkan semuanya. Ya. Dibuang itu artinya dibawa ke dalam kesusahan. Ya. Mungkin temanmu nanti sudah menikmati semua, ya, yang satu angkatan nanti kamu lihat temanmu yang nurut, taat sama Tuhan, dengar-dengaran sama firman Tuhan, sudah diberkati, sedang kamu yang suka membangkang, suka gak mau dengar kata Tuhan, ya hidupmu susah. Ya kan? Mungkin teman-temanmu mau sekolahkan anaknya di sekolah-sekolah yang ya mungkin internasional atau yang sekolah-sekolah terkenal, gampang dia masukkan karena dia kerjaannya bagus, ya, dijamin Tuhan. Tapi yang ogah-ogahan, ya mau ini masa bodoh lah, nggak mau memaju dirinya, nggak mau diproses, ya hidupnya susah. Mau makan saja harus minjam ke warung. Ya. Prinsip saya seumur-umur saya tidak pernah meminjam uang orang. Ya. Tapi bagaimana saya meminjamkan orang? Ya. Itulah punya prinsip. Kalau kamu diberkati, kamu akan memberkati orang. Kalau kamu nggak diberkati, apa yang kamu berkati sama orang? Benar nggak? Nah itu sederhana. Jangan sampai kita bawa dalam kesusahan, dibuang ya. Jadi begitu banyak anugerah Tuhan yang mereka alami. Kita bisa lihat sampai ayat 15 itu, roti dari langit, air dari gunung, banyak sekali anugerah Tuhan yang mereka, mujizat-mujizat Tuhan yang mereka alami. Tapi kenapa mereka tetap memberontak sama Tuhan? Kenapa mereka nggak taat sama Tuhan? Ya. Bukankah kita juga anugerah begitu luar biasa dalam hidup kita yang kita alami? Ya kan? Di tengah orang mungkin susah sekolah, kita masih bisa sekolah. Di tengah orang susah makan, kita masih bisa makan 3 kali sehari. Di tengah orang kesusahan air, kita masih bisa mandi. Di tengah orang banyak cari uang susah, kita masih bisa menikmati hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi seringkali di tengah apa yang kita alami, kita nggak pernah peduli sama Tuhan. Inilah karakter Israel. Jangan itu ada dalam diri kita. Ya. Kalau kamu rasakan semua kebaikan-kebaikan Tuhan, belajarlah untuk mengembalikannya. Tuhan tidak minta uangmu, Tuhan tidak minta hartamu, Tuhan minta hatimu. Ya, Tuhan minta perubahan dalam hidupmu, berubah menjadi karakter Kristus, berubah menjadi orang yang memberkati orang lain, perkatakan hal-hal yang baik. Nah itu yang harus kita lakukan. Bukan lagi yang apa sih duniawi. Kita di dunia, tapi kita harus mengubah dunia ini menjadi kerajaan Allah. Dan kita adalah orang-orang yang agen-agen Tuhan yang akan merubahkan itu. Ya. Nah, kembali di sini di ayat 16 apa yang sebenarnya? Tidak patuh pada perintah ini yang membuat dibuang ya. Walaupun mereka melihat mujizat yang banyak di padang gurun di dalam ketika mereka sampai di dalam Kanaan, tapi apa yang terjadi di situ? Coba lihat ayat 16, coba baca. 1, 2, 3. Tetapi mereka meninggalkan kami itu tidak takut ya. dan tidak takut kepada perintah-perintah. Iya. Nah, jadi dikatakan walaupun mereka ketemu banyak mujizat, banyak hal-hal yang Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan yang mereka alami, tapi dibilang mereka tetap tidak patuh pada perintah Tuhan, tidak taat kepada perintah Tuhan. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu bertindak angkuh dan bersih tegang leher. Tegar tengkuk itu ya, susah dibentuk. Tegar tengkuk itu susah dibentuk. Bersih tegang leher dan tidak patuh kepada perintah Tuhan. Akhirnya mereka harus dibuang. Ya kalau dulu ya ditawan sama bangsa lain. Ya kalau ditawan sama bangsa lain, dijajah sama bangsa lain, ya nggak bisa apa-apa lah. Sama waktu kita dijajah sama Belanda. Nah semua orang susah sekolah, hanya orang-orang yang
punya apa ya, darah biru, darah merah lah yang bisa sekolah, yang punya kedudukan dalam strata masyarakat yang bisa sekolah. Tapi masyarakat biasa nggak bisa sekolah. Makan pun dicerita zamannya penjajahan dulu, bahkan tai kerbau itu disaring untuk dimakan karena nggak ada makanan. Ya, zamannya Jepang kerja rodi apa semua karena di bawah jajahan, nggak bisa kita apa-apa. Nah, tapi beda kalau kita sudah merdeka kan, bebas. Apalagi zaman reformasi begitu bebas orang. Zamannya kalian begitu bebas. Ya. Kalau dulu ngomong sedikit hilang orang. Tahu-tahu sudah ada dikarungi di sungai. Ya. Apalagi zaman namanya PKI dulu. Orang banyak yang dibunuh percuma. Ada namanya Petrus dulu. Orang yang punya tato sampai lari ke kampung-kampung, dia setrika semua itu tatonya karena ya tiba-tiba mati didor. Gak tahu siapa yang tembak ini. Nah itu, jadi sekarang zaman begitu luar biasa anugerah Tuhan. Nah, Tuhan hanya menuntut kita taat sama Tuhan. Jadi kita anak Tuhan, tunjukkanlah karakter kita sebagai anak Tuhan. Ya, lewat apa? Lewat perbuatan kita, lewat tingkah laku kita. Ya, kalau orang Islam bilang apa itu? Kebersihan adalah bagian dari iman, walaupun itu menurut mereka benar, kita salah kan? Iman itu yang menyelamatkan, bukan karena kita bersih gitu kan. Ya, tapi orang yang beriman pasti orang yang bersih kan, benar nggak? Ya, orang punya iman tapi sampah di mana-mana ya, itu lewat tindakan-tindakan kecil lah yang kita lakukan kan, yang merapikan baju kita. Nah, itu karakter. Ketika orang datang senang nggak lihatnya? Coba orang masuk lihat pakaian kalian berantakan semua, kira-kira apa yang orang, oh puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus. Benar nggak itu orang masuk? Nah, ini anak-anak Tuhan kok gitu ya, benar nggak? Benar nggak? Nah, iya sama. Ya. Jadi hal-hal kecil orang lihat di situ. Nggak usah yang besar-besar. Mulai dari hal kecil. Siapa yang setia dalam perkara kecil akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Ya. Suatu waktu kamu akan dipercayakan perkara-perkara yang besar. Tapi mulailah setia dari yang kecil. Yang sering saya katakan, nggak mungkin kamu jadi kepala satpam kalau kamu nggak mulai dari satpam yang rajin masuk, nggak pernah terlambat, kerjanya bagus, ya sering muncul. Nah, orang akan perhatikan, oh ini punya kelebihan ini, oh angkat dia jadi kepala satpam, gitu kan? Kalau dia sering terlambat langsung dia angkat jadi kepala satpam nggak mungkin. Nah, itu untuk semua seperti itu, ya. Nah, jadi mari kita belajar menghargai anugerah Tuhan yang Tuhan telah berikan secara cuma-cuma kepada kita. Ya, tinggal kita melakukannya saja. Hargai anugerah Tuhan dan kita akan mengalami namanya kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ya, semua orang pasti kalau ditanya mau yang baik, pasti semua mau yang baik. Ya, tapi lebih indah lagi kalau kebaikan itu datangnya daripada Tuhan karena kita menghargai anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, oksigen saja. Siapa yang punya oksigen? Tuhan kan. Ya. Kalian saja yang flu itu tersumbat sedikit hidungnya susah. Susah. Ya. Ya. Susah. Ya. Apalagi kalau Tuhan hentikan oksigen. Selesai kita. Ya kan? Batuk setengah mati enggak kalau gatal itu? Itu baru batuk. Ya. Itu baru batuk. Tuhan kasih. Ya. Belum lagi kalau penyakit yang parah. Ya. Makanya selalu bersyukurlah sama Tuhan. Ya. Punya jam-jam doa, jangan tinggalkan Tuhan, tapi selalu mendekat sama Tuhan. Ya. Saya kira itu. Mari kita berdiri. Kita naikkan pujian. Firman yang kita bagikan.